Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfira Idris dengan NIM 5031211049, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Alauddin Makassar. Saya akan membahas dua pokok pembahasan. Yang pertama adalah metode pengembangan masyarakat, dan yang kedua adalah pengembangan yang mengarah kepada kebutuhan pengembangan masyarakat. Perlu kita ketahui bersama bahwa isu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat akhir-akhir ini cukup menyita perhatian publik, seiring dengan menguatnya kesadaran masyarakat untuk mengambil peran secara lebih emansipatif dalam proses pembangunan, di mana pembahasan konsep pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat perlu didahulukan untuk memberi penjelasan tentang apa makna sesungguhnya kegiatan pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan pada hakikatnya adalah upaya pemberian daya atau peningkatan keberdayaan, di mana pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan, di mana kemandirian bukan berarti mampu hidup sendiri, tetapi mandiri dalam pengambilan keputusan, yaitu memiliki kemampuan untuk memilih dan keberanian untuk menolak segala bentuk bantuan dan atau kerjasama yang tidak menguntungkan. Pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, ketika membahas soal program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, ia mengutarakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pokok pembahasan yang pertama ialah metode pengembangan masyarakat. Untuk melaksanakan evaluasi apakah proyek yang telah dilaksanakan selama jangka waktu tertentu telah sungguh mendatangkan perbaikan yang sesuai dengan harapan warga masyarakat, perlu dilakukan suatu penelitian, di mana dua metode penelitian evaluatif yang bersifat bottom up adalah yang pertama adalah Rapid Rural Appraisal atau biasa disingkat dengan RAA, dan yang kedua adalah Participatory Rural Appraisal atau biasa disingkat dengan PRA. Metode yang pertama adalah metode Rapid Rural Appraisal atau RAA, adalah metode atau proses belajar yang intensif untuk memahami kondisi pedesaan, dilakukan berulang-ulang dan cepat. Kemudian yang kedua adalah metode Participatory Rural Appraisal atau PRA, di mana konsep dasar pandangan PRA adalah pendekatan yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu pengertian PRA. PRA adalah suatu metode pendekatan untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh masyarakat desa. Kemudian prinsip dasar PRA, di mana untuk menghasilkan rancangan program yang gayut dengan hasrat dan keadaan masyarakat. Beberapa prinsip yang ditekankan dalam PRA ialah yang pertama, saling belajar dari kesalahan dan berbagi pengalaman dengan masyarakat, di mana prinsip dasar PRA adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat desa. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan semua anggota kelompok, di mana menghargai perbedaan dan informal masyarakat, bukan kumpulan orang yang homogen atau terdiri dari berbagai individu yang mempunyai masalah dan kepentingan sendiri. Kemudian yang ketiga adalah orang luar sebagai fasilitator, di mana masyarakat sebagai pelaku. Konsekuensi dari prinsip pertama adalah peran orang luar hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai pelaku, guru, penyuluh, maupun instruktur. Kemudian yang keempat adalah konsep triangulasi, di mana untuk bisa mendapatkan informasi yang kedalamannya dapat diandalkan, bisa digunakan konsep triangulasi yang merupakan
bentuk pemeriksaan dan pemeriksaan ulang atau biasa disebut dengan check and recheck. Selanjutnya kita harus mengetahui struktur program itu sendiri, karena tujuan penerapan metode PRA adalah pengembangan program bersama masyarakat, di mana penerapannya perlu senantiasa mengacu pada siklus pengembangan program. Kita juga harus mengetahui beberapa teknik penerapan PRA. Antara lain yang pertama adalah penelusuran alur sejarah, yang kedua adalah penelusuran kebutuhan pembangunan. Kemudian yang ketiga adalah analisa mata pencarian, dan yang keempat adalah penyuluhan rencana kegiatan. Yang kelima adalah focus group discussion, dan yang keenam adalah pemetaan. Pokok pembahasan yang kedua adalah pengembangan yang mengarah kepada kebutuhan pengembangan masyarakat. Perlu kita ketahui bersama bahwa pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif. Meminjam definisi ASEAN Development Bank atau ADB, di mana kegiatan pembangunan termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dianggap bersifat komprehensif jika menampilkan 5 karakteristik. 5 karakteristik tersebut, yang pertama adalah harus berbasis lokal, yang kedua adalah berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, yang ketiga adalah berbasis kemitraan, yang keempat adalah secara holistik, yang kelima adalah berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan jika ia dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan bukannya meningkatkan produksi, di mana salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Karena masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong dirinya sendiri. Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat adalah penyuluhan yang dapat merespon dan memantau ubahan-ubahan yang terjadi di masyarakat, dan pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi aset, sumber daya fisik dan non-fisik yang diperlukan masyarakat. Sejauh ini, upaya pemberdayaan dari sisi struktural masyarakat merupakan arena pemberdayaan yang paling krusial. Hal ini karena pemberdayaan pada dimensi ini berhubungan dengan relasi kekuasaan yang lebih besar, di mana setiap individu berada di dalamnya, di mana mengikuti pendapat Margot Breton pada 1994, di mana ia mengatakan bahwa realitas objektif pemberdayaan merujuk pada kondisi struktural yang mempengaruhi alokasi kekuasaan dan pembagian akses sumber daya di dalam masyarakat. Dia juga mengatakan bahwa realitas subjektif perubahan pada level individu, persepsi, kesadaran, dan pencerahan memang penting, tetapi sangat berbeda dengan hasil-hasil objektif pemberdayaan, di mana perubahan kondisi sosial mengutip dari setiap individu tidak bisa mengembangkan kemampuan dirinya karena dalam masyarakat terjadi pembagian kerja yang semu, relasi yang subordinatif, dan ketimpangan sosial, yang ditulis oleh Heller pada tahun 1994. Bahkan James Hedrick pada tahun 1995 menegaskan bahwa pemberdayaan yang menekankan pada pencerahan dan emansipasi individu tidak cukup untuk memadai untuk memfasilitasi pengembangan kondisi sosial alternatif. Dari 2 pokok pembahasan tadi, kita bisa mengambil 4 kesimpulan. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya atau kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah 2 metode pemberdayaan masyarakat adalah yang pertama Rapid Rural Appraisal atau biasa disingkat dengan RAA, dan yang kedua adalah Participatory Rural Appraisal atau biasa disingkat dengan PRA. Kemudian yang ketiga adalah metode RAA, di mana metode RAA merupakan proses belajar yang intensif untuk memahami kondisi pedesaan, dilakukan berulang-ulang dan cepat. Kemudian yang keempat adalah PRA, adalah suatu metode pendekatan untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh masyarakat desa, dan atau dengan kata lain dapat disebut sebagai kelompok, di mana metode pendekatan yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.
Cukup sekian dan terima kasih. Jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu karena ilmu adalah sebagian dari pengetahuan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.